Haleluya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Maju lagi dalam kegerakan terobosan doa sepakat bersama-sama ya di channel, di akun Pendeta Raymond Mantik. Maju ke gerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana. Kita baca Alkitab minimal 1 pasal ya sampai dengan 3 pasal ya di rumah kita masing-masing, karena kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi sebagai praktek, sebagai penerapan akan ajaran Tuhan Yesus, kita percaya bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, dari makanan jasmani, tapi makanan rohani ya. Makanya kita baca Alkitab ya saudara-saudara. Saya dorong saudara baca Alkitab di rumah saudara 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari, dan setiap pagi kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan lewat kajian-kajian yang ada ya. Saya menyapa sahabat-sahabat ya, Ibu Mika Mei, terima kasih. Juga sahabat-sahabat yang lain, silakan saudara kenalan ya di live chat biar kita semakin kenal satu sama lain. Ya, kita akan mengkaji Matius pasal yang ke-7 saat ini saudara-saudara. Jadi saudara, barangkali saudara di rumah atau di tengah-tengah kesibukan pekerjaan usaha, dan kalau saudara tersedia waktu, mari silakan saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini ya. Mari sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami meminta, berikanlah kami karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah pagi hari ini. Bukakan kebenaran surgawi bagi kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran dari surga, rancangan Tuhan, kehendak Tuhan bagi kami. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus Tuhan. Kami siap, hati kami bagaikan tanah yang subur untuk ditaburi benih kerajaan Allah, benih firman Tuhan. Kami tidak mengizinkan keangkuhan hati, kesombongan, kebebalan, hati yang tidak percaya. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami berserah. Haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, bangkit murid-murid Tuhan, bangkit anak-anak Tuhan. Pagi hari ini kita akan mengkaji Injil Matius pasal yang ke-7 saudara-saudara ya. Buka hati saudara, mari kita memiliki hati seorang murid Tuhan, yaitu senantiasa mau belajar dan senantiasa mau diajar ya. Kalau saudara punya spirit seperti itu, saya percaya saudara akan menjadi anak-anak Tuhan yang diberikan karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah ya, untuk mengerti rahasia kerajaan Allah ya. Asal usul, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Yesus memberkati saudara ya. Saya berdoa saudara mengalami mujizat keselamatan dari Tuhan Yesus. Nah, kita akan mengkaji Injil Matius pasal 7. Selamat datang buat saudara, juga buat sahabat-sahabat muslim ya, yang mau mengkaji Alkitab, yang mau belajar apa sih isi Injil ya. Karena selama ini mereka di seberang sana berasumsi karena sudah didoktrin ya. Mereka jadi korban indoktrinasi bahwa Injil telah dipalsukan, Injil yang asli tidak ada lagi, sehingga mereka tidak tahu isi Injil yang sebenarnya itu seperti apa ya. Allah itu setia, Allah itu maha kuasa, makanya dia ya tetap menjaga firman-Nya. Jadi Taurat, Zabur, Injil tetap terjaga ya.
Allah berkuasa menjaga firman-Nya. Oke, kita akan membaca Matius pasal yang ke-7 ya. Saudara-saudara, mari kita dengarkan firman Tuhan, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Matius pasal 7 ayat yang pertama. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberikan kepada anaknya jika ia meminta roti? Ya. Adakah seorang yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, dan buah arah dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian, pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir,
Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak sama seperti ahli-ahli Taurat mereka. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Asal usul ya, di dalam Alkitab tidak ada Allah selain Yesus ya. Yesus itu adalah penyataan Allah yang benar. Jadi kami beda ya. Beda nggak masalah, dan kami tidak tergantung kitab abad 7. Tapi coba kamu cabut semua narasi-narasi Alkitab di dalam kitabmu, maka isi kitabmu akan seperti apa? Akan ketahuan. Ya. Nah, saudara ya. Ya, terima kasih juga buat Ahmed Syukur ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah ada di pasal 7. Pasal 7 ini istilahnya penutupan dari pengajaran Yesus di atas bukit ya, yang kita kenal dengan khotbah di atas bukit. Sekali lagi ini kelompok utama pengajaran-pengajaran Yesus. Jadi di dalam Injil Matius itu ada 5 literasi pengajaran-pengajaran Yesus ya. Saya ulangi lagi ya. Pasal 5 sampai pasal 7 tentang undang-undang dasar kerajaan Allah ya. Tentang makna carta kerajaan Allah, aturan atau hukum kerajaan Allah. Pasal 10 tentang pengutusan untuk orang memberitakan Injil kerajaan Allah. Pasal 13 tentang perumpamaan kerajaan Allah. Pasal 18 itu tentang karakteristik warga kerajaan Allah ya. Karakter warga kerajaan Allah. Dan pasal 24 sampai 25 tentang akhir zaman. Itu kelompok-kelompok utama dalam pengajaran di dalam Injil Matius ya. Dan juga ada narasi-narasi utama. Nah, kita melihat di pasal 7 ini merupakan penutup ya, atau ya kesimpulan dari kelompok yang pertama ini, pengajaran Yesus di atas bukit tentang apa ya? Tentang kerajaan Allah. Ya, Ahmed Syukur, kamu tidak paham Alkitab, kamu tidak pernah baca Alkitab. Jadi kamu stop ya, makan asumsi atau kena hoax. Paulus itu cuma salah satu rasul di dalam Injil. Paulus menulis 13 surat, tapi suratnya pendek-pendek ya, dibandingkan dengan tulisan Lukas. Tulisan Lukas, Injil Lukas dan Kisah Para Rasul itu sudah memenuhi lebih banyak volumenya dari surat-surat Paulus. Jadi tuduhan Paulus sebagai nabi palsu itu tidak berdasar, karena di dalam Alkitab, dalam Injil itu ada banyak rasul. Ada Rasul Matius, Rasul Thomas, ya, Rasul Petrus, ya, banyak rasul. Paulus itu cuma salah satu, dan Paulus bukan pemimpin gereja. Pemimpin gereja itu Yakobus dan Petrus. Jadi kamu belajar sedikit ya tentang Alkitab. Kamu tuh tidak tahu Alkitab. Kamu itu cuma korban indoktrinasi. Kalau kamu berani, kamu baca Alkitab. Ya, masalahnya kamu kan sudah didoktrin jangan baca Injil. Kamu takut baca Injil, masalahnya. Kenapa? Karena orang kalau baca Injil akan ketemu Yesus. Itu udah pasti. Ya, kecuali matanya gelap. Oke, saya senang mau kasih tema kajian kita pagi hari ini, menjadi orang yang bijaksana. Ya, menjadi orang yang bijaksana, orang yang melakukan apa yang Yesus ajarkan. Setiap orang yang melakukan apa yang Yesus ajarkan, dia orang paling bijaksana. Ya, itu ajaran kalian, Ahmed Syukur. Di dalam Alkitab nabi-nabi lebih dari 25. Kalian tuh mencaplok nabi-nabi dalam Alkitab.
Ya. Hi my brother Ian Fail, thank you for watching. This is the live streaming that we can share the gospel, the kingdom of God. Thank you, God bless you. Oke, jadi pasal 7 dari Injil Matius ini bagaikan kesimpulan dari pengajaran Yesus di atas bukit, dan ini merupakan hukum kerajaan Allah, ya. Jadi kalau kita Indonesia, kita punya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai undang-undang aturan kehidupan kita sebagai bangsa dan negara. Nah, Injil Matius pasal 5 sampai pasal 7 itu bagaikan undang-undang dasar warga kerajaan Allah, ya. Jadi hukum yang berlaku bagi warga kerajaan Allah. Nah, jadi sekali lagi ya, biar Ahmed Syukur tahu bahwa Yesus tidak membawa agama ciptaan manusia. Agama hanyalah cara manusia untuk cari jalan ke surga. Tapi Yesus membawa pemerintahan kerajaan Allah. Yesus membawa jalan dari surga ke bumi supaya manusia boleh masuk dalam kerajaan Allah. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, ya. Jadi yang Yesus bawa adalah kerajaan Allah. Yang Yesus bawa adalah kerajaan Allah. Yesus tidak bawa agama. Makanya nggak ada orang Kristen yang bela-bela agama. Ngapain bela-bela agama? Dan juga tidak ada orang Kristen yang bela-bela Allah. Ngapain bela-bela Allah? Kayak Allah impoten aja. Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Justru kita orang Kristen, kita yang dibela oleh Allah, karena Allah kita maha kuasa, ya. Yesus kita maha kuasa. Yesus maha dahsyat, penyertaannya sempurna. Dia bukan Allah yang mati, tapi dia Allah yang hidup. Dia bangkit dari antara orang mati. Nah, jadi memang Yesus mati, tapi dia mati untuk menebus kita dari segala dosa kita. Tapi dia bangkit dari antara orang mati untuk membenarkan kita. Ya, jadi orang Kristen tuh enak, bersyukur, sudah ditebus dan ada pembela agung, ya. Kalian berusaha dengan kekuatan Anda sendiri. Kitab Taurat berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan manusia, ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, jadi kita orang Kristen, kita andalkan Allah, andalkan Tuhan, maka Allah yang bela kita, ya. Yesus pembela kita, Yesus juru syafaat kita, Yesus pengacara kita, ya, dari setiap intimidasi. Nah, saudara, ya, tiap hari kita menghadapi dakwaan iblis ini seperti mereka-mereka ini. Dakwaan iblis datang mendakwa, tapi Yesus membela kita sampai di penghakiman terakhir, ya. Waktu ada dakwaan-dakwaan kepada kita, orang-orang Kristen sudah dimeteraikan oleh darah anak domba milik kepunyaan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Ya. Nah, di dalam kerajaan Allah, ya, kita melihat yang pertama di sini, kita melihat saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam kajian pasal 7 Injil Matius ini, kita melihat ada prinsip-prinsip kerajaan Allah, ya. Prinsip-prinsip kerajaan Allah, di mana ada aturan-aturan, ya, tentang penghakiman, tentang doa, buah kehidupan, dan dasar iman yang kokoh, ya, dasar iman yang kokoh. Nah, orang Kristen, warga kerajaan Allah tidak boleh menghakimi, karena penghakiman adalah milik Tuhan. Ya, berapa banyak orang Kristen yang sok-sok mau mengambil posisinya Tuhan, menghakimi. Ya, biasanya kita secara natur manusia, 16 detik pertama dalam pandangan kita, saudara, kita menghakimi orang. Ya, kita seperti ada scan, ya, kita scan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita lihat, orang ini seperti apa, dari cara pakai bajunya, dari gaya rambutnya dan sebagainya. Kita menghakimi, tapi warga kerajaan Allah, ya, bertobat dari menghakimi. Karena apa? Tuhan bilang, ada balok di matamu, saudara-saudara.
Kenapa kita melihat selumbar di mata orang lain padahal di dalam mata kita ada balok? Ya, kita begitu banyak kelemahan dan kekurangan. Terima kasih buat Ibu Miki May yang sudah menabur bintang ya, yang mengapresiasi pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus balas berkat. Ya. Nah, saudara-saudaraku, orang Kristen tidak boleh menghakimi. Jangan menghakimi. Kenapa? Menghakimi itu hak Tuhan. Ya, meskipun saudara difitnah, dihina, dicaci, dimaki ya. Seperti saya mengalami saudara ya, memberitakan firman Tuhan. Ada yang bilang amin, ada yang kasih semangat, tapi ada juga yang mencaci, ada yang bilang bohong ya. Ada juga yang bilang mimpi dan sebagainya. Ada yang bilang cari duit. Ya saya nggak pusing. Yang penting berita Injil Kerajaan Allah disampaikan. Saya dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan, beritakan Injil. Makanya setiap hari saya beritakan firman Tuhan. Dan saya percaya ya, saya sudah banyak pengalaman kesaksian. Orang terberkati dengan firman Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara, kita tidak boleh menghakimi. Menghakimi adalah hak Tuhan. Ya. Banyak kali orang merasa dirinya paling benar. Ya, merasa agamanya agama paling hebat, paling benar. Ya, sama seperti orang Farisi, orang Saduki. Mereka merasa mereka keturunan Abraham. Ya, jadi karena mereka merasa keturunan Abraham, mereka langsung disambut di dalam pintu surga. Ya, Bapak Abraham langsung menyambut mereka, saudara. Pemahaman mereka. Tapi ya Yohanes Pembaptis, ya kalau di Al-Quran disebut Yahya si Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis menghardik dan mengatakan, "Hai kamu keturunan ular beludak. Apakah kamu pikir kamu keturunan Abraham dan dengan serta-merta kamu boleh masuk dalam kerajaan Allah? Hasilkanlah buah pertobatan." Ya, jadi tanpa pertobatan tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Anda orang Israel keturunan Abraham sekalipun tidak dapat membuat Anda masuk dalam kerajaan Allah. Artinya agamamu tidak dapat membuat Anda masuk dalam kerajaan Allah. Ya, biasanya orang-orang yang merasa paling benar ini yang paling suka menghakimi, padahal ada balok di matamu. Ya, makanya Ahmed Syukur, Aris BMG, sebelum engkau menghakimi Alkitab, kamu ngaca dulu, ya, ngaca dulu ke kitab kamu. Kitab kamu udah pantas belum? Ya, kitab kamu tuh nggak sampai 1/4 Alkitab. Kalian itu miskin literasi. Makanya ya perlu lagi hadis. Hadis nggak cukup, perlu lagi fatwa. Fatwa nggak cukup, perlu lagi yang lain-lain. Kita Alkitab ini nggak perlu yang lain-lain, cukup Alkitab aja. Ya, ada pendeta-pendeta buat tafsiran-tafsiran, tapi tafsiran-tafsirannya tidak menjadi otoritas. Alkitab di atas segalanya. Itu masalahnya. Jadi kalian klaim-klaim menyempurnakan, apa yang kalian menyempurnakan? Isi kalian aja nggak sampai 1/4 Alkitab. Ya, literasi saudara di dalam apa? Semua kalian caplok dari Taurat, Zabur dan Injil. Lalu dituduh-tuduh lagi dipalsukan. Haleluya. Ya, jadi kita jangan menghakimi. Menghakimi adalah hak Tuhan. Orang Kristen, ya, warga kerajaan Allah tidak menghakimi. Karena mereka sadar Yesus Kristus hakim yang adil. Ya, Yesus Kristus itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Ya, justru yang datang di akhir zaman, ya, itu Yesus Kristus. Bukan yang lain. Bukan Ahmed. Ya. Yesus Kristus yang akan datang di akhir zaman. Bahkan itu tertulis dalam kitabnya Ahmed Syukur. Yang datang di akhir zaman itu Yesus Kristus. Bukan nabi-nabi yang lain. Kenapa mesti Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus hakim yang adil. Siapakah hakim yang adil? Cuma Allah hakim yang adil. Nah, ini biar tahu sedikit ya. Nah, jadi yang pertama, orang Kristen jangan menghakimi. Ya, orang Kristen itu warga kerajaan Allah, hidupnya mengasihi, bukan menghakimi. Jadi sebelum saudara mau menghakimi orang lain, Anda cermin dulu.
Apakah Anda tidak ada kekurangan dan kelemahan? Ya. Setiap kita punya kekurangan dan kelemahan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ya. Jadi orang Kristen tidak boleh menghakimi. Yang berikut saudara-saudara ya. Orang Kristen saudara, ya, Tuhan Yesus katakan jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing dan memberikan mutiara kepada babi. Artinya saudara, kerajaan Allah ini sangat berharga. Ini harta terpendam. Berikan kepada orang yang mau menerima. Kalau orang mau menerima, percaya dia akan masuk di dalamnya. Tapi bagi orang yang menolak, ya, bagi orang yang menolak dan tidak percaya, ya, bagi mereka kerajaan Allah itu tidak berguna walaupun barang berharga, saudara-saudara. Karena apa, saudara? Ya, mereka seperti anjing dan babi, ya, yang tidak memahami, yang tidak mengerti barang berharga yang diberikan kepada mereka. Jadi saudara, jangan berikan barang kudus, barang berharga kepada orang yang tidak mau menerima. Makanya dalam kerajaan Allah ya, hukumnya berbeda saudara. Dalam kerajaan Allah, orang yang memiliki ditambahkan. Orang yang tidak memiliki diambil daripadanya. Karena apa saudara? Ya, orang yang tidak memiliki ini jahat. Mereka menolak ajaran Yesus, menolak kebenaran. Mereka menghujat Roh Kudus. Tapi orang yang memiliki, saudara-saudara, ya, orang yang memiliki, Tuhan selalu tambah. Kenapa? Dia mau selalu dibentuk, dia haus dan lapar akan kebenaran. Ya, jadi murid-murid Tuhan itu diberi karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Haleluya, puji Tuhan ya. Nah, kita lanjut ya di ayat 7 sampai dengan ayat 12. Ini tentang doa ya. Tuhan Yesus bilang, mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Ya, jadi minta, cari, dan ketok adalah seruan untuk ketekunan dalam doa. Dalam kerajaan Allah, doa itu sangat penting. Kenapa saudara? Karena doa itu, ya, kalau kita orang agamawi, kita ya kalau orang agamawi, kita meminta-minta kepada Tuhan. Tapi dalam kerajaan Allah, doa itu seperti proposal, permohonan, permintaan. Itu seperti ya urusan pemerintahan. Ya. Ketika kita berseru kepada Tuhan, kita mengizinkan kuasa Tuhan turun dalam hidup kita. Kalau kita pakai bahasa hari-hari, ya, kita pakai bahasa hari-hari, ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Ya, ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Kenapa saudara? Karena Tuhan sangat menghargai kita. Kita bukan robot. Kita manusia, ciptaan yang serupa segambar dengan Allah dan punya kehendak bebas. Ya, punya kehendak bebas, saudara-saudara. Dan manusia ini waktu diciptakan mulia. Ya. Jadi manusia diciptakan mulia. Jadi buat Ahmed syukur ya, ketika Allah berinkarnasi menjadi manusia, bagi Alkitab tidak ada masalah. Karena manusia itu mulia, serupa segambar dengan Allah, berkuasa. Ya, Ahmed syukur seperti itu. Ya, kenapa kalian yang terpengaruh kitab abad 7 menolak Allah jadi manusia? Ya, karena kitab kamu sudah kena apa ya? Kena toksik, kena racun dualisme Plato. Ya, dualisme Plato mengatakan apa? Yang materi, yang kelihatan, yang tubuh, yang fisik itu jahat. Yang imateri, yang roh, ya, yang tidak kelihatan itu baik. Itu dualisme Plato yang merasuki di dalam setiap filsafat, bahkan di filsafat agama. Itu dualisme Plato. Kenapa kalian menolak
Allah jadi manusia karena dualisme Plato ini. Ya. Kalau Alkitab mengatakan manusia, ya, semua ciptaan manusia, tidak ada yang buruk, tidak ada yang jahat. Semua ciptaan manusia baik adanya, termasuk manusia. Manusia itu serupa segambar dengan Allah. Dan yang lebih luar biasa, Tuhan, ya, Tuhan memberikan manusia satu order, satu hukum. Makhluk roh yang punya tubuh yang berkuasa di bumi, ya. Biarlah mereka berkuasa atas bumi. Jadi yang namanya manusia berkuasa atas bumi. Roh yang punya tubuh itu manusia. Jadi kalau ada roh yang tidak punya tubuh, tidak berkuasa di bumi. Makanya kalau Anda mati, rohmu terpisah dari tubuhmu, Anda sudah tidak punya tubuh, Anda pulang ke rumah Bapa. Betul? Ya. Makanya tempat yang paling disukai oleh iblis adalah apa, saudara? Bukan pohon, bukan patung, bukan gunung, bukan batu. Ngapain iblis di sana? Nggak bisa apa-apa. Tempat yang paling iblis suka ada dalam tubuh manusia. Dia memberi kegelapan, ya. Seperti sahabat-sahabat kita dari seberang ini. Mereka dibutakan oleh ilah zaman ini. Mereka dibutakan oleh roh agamawi. Sehingga mereka tidak dapat melihat kebenaran. Ya, itu pekerjaan iblis. Itu pekerjaan setan. Jadi manusia punya kuasa, saudara. Nah, jadi saudara, karena manusia punya kuasa, manusia punya kehendak bebas, makanya Tuhan bilang, kalau engkau kasih naik proposal, engkau izinkan Tuhan turun tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Artinya waktu kita berdoa dalam kerajaan Allah, saudara-saudara, Yesus berkata, ya, ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan, itu seperti kita mengaktifkan kuasa Allah turun atas kita. Ya. Mintalah maka kamu akan diberikan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, ya. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan, ya. Tuhan Yesus mengilustrasikan, saudara-saudara, Bapa yang jahat aja, ya. Anda saya ketemu orang-orang preman dan sebagainya, orang jahat, tapi mereka sayang anaknya. Jadi Bapa yang jahat tahu memberi yang baik bagi anaknya. Apalagi Bapa kita di surga, Bapa yang maha baik, dia tahu yang terbaik bagi anak-anaknya. Haleluya. Ya, makanya orang Kristen jangan jadi orang Kristen yang tidak berdoa. Apakah Anda orang Kristen yang berdoa? Ya, setiap hari kita harus berdoa. Tiap pagi jam 5 pagi kita berdoa. Ya, bahkan ada orang-orang Kristen dari Kristen Ortodoks, ya, setiap hari 7 kali berdoa. Ya, 7 waktu berdoa, saudara. Ya, tapi kalau kita Kristen Protestan, kita Kristen Pentakosta, kita berdoa kapan saja, di mana saja. Ya, kita tidak tergantung aturan-aturan waktu dan sebagainya, karena Yesus, kita bisa temui Yesus 7 hari 24 jam. Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah terlelap. Itulah penjaga Israel, Allah yang maha kuasa. Haleluya. Ya. Ya, Ahmed Syukur samalah. Kamu ngaca ke kitab kamu. Kitab kamu ditulis kapan? Ahmed Syukur. Ya, hadis pertama ditulis tahun berapa? Coba kamu kaji sejarah dulu ke kitab kamu, tanya dulu. Lalu kenapa dikasih nama sapi betina, semut, gajah dan sebagainya? Kalau firman Allah kok kasih nama seperti itu? Kamu tolong jawab dulu. Ya toh? Seperti itu. Oke, ya, kita lanjut, ya, saudara-saudara. Kita punya Bapa di surga yang maha baik. Amin. Tahu yang terbaik buat setiap anak-anaknya. Makanya kita berdoa, saudara. Orang Kristen tuh harus ada persekutuan, doa, firman, supaya kita tidak terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Saya kasih tahu saudara sekarang ini, ya, tahun-tahun di bawah tahun 2000, saya selalu dengar khotbah bahwa peperangan rohani yang paling dahsyat terjadi di pikiran kita, di otak kita. Yes, saya setuju, amin. Tapi sekarang ini, saudara, bukan cuma di otak kita, bukan cuma di pikiran kita peperangan rohani kita, tapi di HP kita.
Ya saudara, setiap saudara buka HP, tergantung apa yang lewat di beranda saudara. Kalau saudara tidak kuat dengan pengajaran firman Tuhan, ya datang nabi palsu, datang pendeta malpraktek, ya saya bilang banyak pendeta malpraktek. Ya bukan pendeta ngaku-ngaku pendeta, bukan penginjil ngaku-ngaku penginjil, ngaku-ngaku pakar Alkitab, ya doktor sekali, dan mulai mengutak-atik Alkitab dan mulai membelokkan. Saudara ingat baik-baik, iblis itu paling pintar menawarkan kebenaran setengah atau setengah benar, saudara-saudara. Itu ya iblis paling pintar, saudara. Jadi kita harus waspada. Makanya kita harus selalu berdoa, berseru kepada Tuhan. Amin. Kalau kita berdoa, saudara, dalam doa-doa kita, Tuhan mengubah kita. Haleluya. Amin. Anda tidak bisa mengubah Tuhan. Tuhan tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus itu yang awal dan akhir, Alfa dan Omega. Ya, Dia yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Yesus itu Maha Kuasa. Tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya, Yesus tidak berubah. Jadi waktu kita berdoa, kita tidak mengubah Tuhan. Waktu kita berdoa, Tuhan ubah kita. Haleluya. Ya, waktu kita berdoa, Tuhan ubah kita. Kelemahan-kelemahan kita, kegagalan-kegagalan kita, kebodohan-kebodohan kita, Tuhan ubah kita. Bahkan kita mengalami mujizat Tuhan, kesembuhan, kelepasan. Wow, luar biasa. Ya, saya sudah banyak kali mengalami kuasa Tuhan, dahsyat. Ya, makanya hidup saya, ya kalau saya masih ada, saya harus beritakan firman Tuhan setiap hari. Ya, beritakan firman Tuhan supaya apa? Setiap orang ya di beranda-beranda lihat firman Tuhan. Nah, peperangan rohani sedang terjadi, saudara ya. Ada ajaran-ajaran yang tidak berguna, ajaran-ajaran sesat, ada semua di HP kita, saudara. Nah, makanya kita harus kaji Alkitab kita setiap hari. Ya, puji Tuhan ya. Di sini Tuhan Yesus katakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki untuk orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi di Injil Matius ini ya mengatakan bahwa Yesus sudah menggenapi semua nubuatan Taurat dan kitab para nabi, kitab Mazmur. Makanya kitab Taurat tidak berlaku lagi bagi orang Kristen. Ya, yang berlaku bagi orang Kristen adalah hukum kasih. Nah, Yesus sudah mengkompres, menggenapi Taurat dengan satu kata, kasih. Ya. Jadi apa yang engkau ingin orang perbuat kepada saudara, perbuatlah. Jadi ada hukum tabur tuai ya. Apa yang kamu tabur bisa kamu tuai. Saudara-saudara, dalam kerajaan Allah kita menabur kebaikan. Amin, 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 amin. Ya. Kita lanjut di ayat itu ya, 13 sampai 14. Terima kasih Brusilkam, Tuhan Yesus memberkati. Bisa saksikan lagi di siaran ulang ya, bisa nonton lagi untuk kelanjutannya ya. Biasanya saya juga senang dengar pengajaran-pengajaran firman Tuhan ya. Tuhan kasih hikmat, jadi saya dengar ulang apa yang saya khotbahkan. Tuhan Yesus baik, saudara. Nah di sini Tuhan Yesus katakan ya, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ya, jadi untuk masuk dalam kerajaan Allah memang sempit. Ya, orang lebih senang kepada jalan yang lebar. Ya, orang berpikir dengan agama itu jalan yang lebar. Orang pikir itu udah jalan lurus. Ya, tapi firman Tuhan katakan banyak jalan disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Ya, baik di dalam kekristenan. Banyak orang Kristen, saudara. Orang Kristen tapi murid Tuhan sedikit. Ya, sekarang ini ya kalau abad pertama bilang murid Tuhan, orang Kristen sudah pasti mereka murid Tuhan. Kenapa? Karena mereka rela teraniaya, rela mati demi keyakinan mereka. Saudara tahu 300 tahun pertama kekristenan itu artinya penganiayaan. Ya, orang Kristen mau dimusnahkan kemana-mana, tapi tetap ada
sampai sekarang. Ya, jadi gereja abad 1 masih ada nggak sampai sekarang? Masih ada. Gereja nggak pernah punah. Ya, gereja ada terus, saudara-saudara, berkembang terus dari abad 1. Gereja abad 1 masih ada nggak? Masih ada. Luar biasa ya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, memang sempit untuk jalan masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebar, luas jalan untuk masuk ke dalam kebinasaan. Ya, orang berpikir lewat agama, lewat kepintaran, lewat ilmu pengetahuan. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mati di dalam Tuhan, ya. Sama seperti Yesus mati dan bangkit lewat baptisan, ya, lewat salib. Kita mati dan bangkit lewat baptisan. Jadi yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Anda benar-benar harus menanggalkan manusia lama. Anda harus benar-benar menanggalkan dosa-dosamu. Supaya apa, saudara? Saudara boleh masuk dalam kerajaan Allah. Ya, untuk masuk dalam kerajaan Allah, sekali lagi, agamamu tidak dapat membuat Anda masuk dalam kerajaan Allah. Ya, jadi garasi rooster, ya, kalian boleh bikin asumsi, boleh bikin framing, ya. Ya, selain agama kami tidak ada yang dapat masuk surga. Silakan kalian bikin framing seperti itu, tapi surga bukan milik kamu. Ya, dalam Injil, ya, Anda harus lewati penghakiman Allah. Nah, semua orang akan dihakimi. Nah, yang berikut, saudara, ayat 15 sampai ayat yang ke-20, Yesus sudah memperingatkan bahwa kita harus waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ya, jadi kalau ada nabi-nabi setelah Yesus dan mengaku nabi yang menyempurnakanlah, nabi beginilah, nabi begitulah, ya, itu Yesus sudah nubuatkan itu nabi palsu. Makanya kita nggak percaya nabi sesudah Yesus. Nggak ada nabi sesudah Yesus. Yesus itu nabi yang terakhir. Ya, di sini, ya, Tuhan Yesus sudah ajarkan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ya, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi dari buahnya lah kelihatan. Ya, bagaimana mau jadi soko guru, mau jadi pola panutan, istrinya banyak, ya, suka melakukan dosa, membunuh dan sebagainya. Nggak bisa. Yesus jadi pola panutan, hidup kudus, hidup benar, tak berdosa, ya, jadi teladan dalam segala hal. Yesus Maha Guru, saudara. Ini luar biasa, saudara-saudara, ya. Jadi kita sudah diperingatkan tentang bahaya nabi palsu, ya. Khotbahnya bisa bagus-bagus, saudara. Pengajarannya bisa hebat-hebat, saudara. Tapi lihat dari buahnya. Apa buah mereka? Buah karakter, buah pelayanan, buah dalam keluarga. Gonta-ganti pasangan, lalu di hadapan umat bagaikan orang suci, orang kudus. Dia bertameng di balik statusnya sebagai orang pemberita, pengajar, saudara-saudara. Ya, berapa kali saya lihat di video-video, kasihan. Ya, umat jadi korban karena ingin belajar kebenaran, cari tahu kebenaran, jadi korban, saudara. Bahaya, saudara. Ya, bahkan, saudara, ada pendeta-pendeta yang cerai, kawin mawin. Ini hati-hati, saudara. Ya, pelayan khusus yang berselingkuh di mana-mana, saudara. Dari buahnya lah kelihatan, saudara-saudara. Ya, jadi kita anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, karakter kita kelihatan.
Dari apa sudah? Cara bicara kita, tindak tanduk kita, keseharian kita kelihatan dari buahnya lah. Jadi saudara kalau melihat nabi palsu, lihat buahnya, cari tahu latar belakangnya. Jangan langsung main terima-terima aja. Ya, puji Tuhan. Nah, sekarang ini ya kita lanjut di ayat 21 sampai dengan ayat 23. Nah, ini menarik nih. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Haleluya ya, Johan Kai Kai. Terima kasih. Jadi Yesus hakim yang adil. Ya. Segala sesuatu akan dihakimi oleh Yesus. Nah, saudara, kita perlu kaji ayat ini karena ini sering dipakai oleh sahabat-sahabat muslim di luar sana. Mereka mengatakan bahwa ya, orang yang berseru Tuhan, Tuhan tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, ini memang benar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Siapakah orang yang berseru Tuhan, Tuhan? Ya, semua orang beragama. Termasuk kita agama Kristen. Kita berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi ya Tuhan Yesus katakan, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tapi dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Saya menyapa hamba Tuhan Charity Angel Ambuako. Terima kasih sudah ada bersama-sama di kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara membaca Alkitab, ya, minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal, dan kita ada kajian bersama-sama dengan pendeta Raymond Mantik. Jadi siapakah yang berseru Tuhan, Tuhan? Ya, kita orang Kristen, kita berseru Tuhan, Tuhan. Orang-orang agamawi berseru Tuhan, Tuhan. Jadi orang yang berseru Tuhan, Tuhan belum tentu dia masuk dalam kerajaan surga. Jadi Anda boleh berseru Tuhan, Tuhan 50 tahun selama Anda jadi Kristen, belum tentu Anda masuk dalam kerajaan surga. Lalu apa yang bisa membuat orang masuk dalam kerajaan surga? Ya, di sini juga kita melihat banyak orang yang berkata, oh kami sudah bernubuat, kami sudah usir setan, kami sudah adakan banyak mujizat demi namamu. Tapi Yesus berkata dengan terus terang, aku tidak mengenal kamu. Enyalah dari hadapanku, engkau pembuat kejahatan. Ya, jadi terlibat aktif dalam pelayanan, ya, tidak juga membuat Anda masuk dalam kerajaan surga. Jadi apa yang membuat kita masuk dalam kerajaan surga? Di sini Tuhan Yesus katakan, dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Nah, ini biasa dipakai oleh orang-orang seberang sana, mengatakan bahwa kehendak Bapa di surga yaitu orang yang sholat lah, orang yang baik bersedekah, orang yang apa lagi? Ya, orang yang bermoral baik. Saudara, kalau orang baik nggak perlu orang Kristen. Itu orang ateis di luar sana banyak yang baik. Ya, orang yang tidak beragama banyak yang lebih baik. Ya, mereka bersedekah dan luar biasa sekali, saudara. Jadi apa yang dimaksud dengan kehendak Allah di sini, kehendak Bapakku di surga, bukan bermoral baik, saudara, bukan perbuatan baik. Tapi kalau kita membandingkan di dalam Injil Yohanes, ya, mari kita melihat Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Nah, pasal yang ke-6 ya, kita mulai ya, ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal,
dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi kehendak Bapa di surga ini adalah terminologinya Yesus. Ya. Kehendak Bapa di sini kita tidak boleh tafsirkan bermoral baik, orang yang rajin berdoa, orang yang beragama, bukan. Kehendak Bapa di sini adalah orang yang menerima Yesus, percaya kepada Yesus. Jadi Yesus itulah kehendak Bapa di surga. Ya, Yesus itulah kehendak Bapa di surga. Orang yang menerima pribadi Yesus, dia sebagai Mesias, sebagai anak Allah, sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, dia sebagai raja di atas segala raja. Ya, saudara boleh sebut Yesus itu maha dahsyat. Ya, Anda guru, Yesus maha guru. Anda hakim, Yesus hakim yang adil. Anda pengacara, Yesus pengacara. Ya, Anda tukang furniture, Yesus tukang kayu. Anda tukang bangunan, Yesus batu penjuru. Yesus itu maha segalanya. Ya, Yesus jalan kebenaran dan hidup. Yesus terang dunia. Wah, banyak sekali. Cuma satu yang bukan Yesus, berdosa. Yesus tidak berdosa, saudara. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Ya, jadi saudara, kalau ada teman-teman dari seberang sana mulai menyerang dan berkata, "Nih, bukan orang yang berseru-seru Tuhan-Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga." Artinya bukan orang Kristen yang akan masuk dalam kerajaan surga. Kasih tahu mereka arti kehendak Bapa di surga. Apa itu kehendak Bapa di surga? Menerima pribadi Yesus, menerima karya Yesus, menerima ajaran Yesus. Karena Yesus itulah kehendak Bapa di surga. Wow, luar biasa ya. Jadi ini teguran bagi orang-orang agamawi yang menolak Yesus Kristus, menolak Yesus sebagai Mesias. Ya, jadi kita anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, warga kerajaan Allah, kita menerima Yesus Kristus seutuhnya, pribadinya. Dialah firman Allah yang jadi manusia. Karyanya, dia rela mati di atas kayu salib, menebus kita dari segala dosa kita. Dia bangkit dari antara orang mati, membenarkan kita. Kita sudah dimeteraikan menjadi milik kepunyaannya. Dia naik ke surga dan dia mencurahkan Roh Kudus. Tanda dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Wow, Yesus itu dahsyat, saudara. Ya, Yesus itu luar biasa. Jadi orang boleh bilang Tuhanmu mati, Tuhanmu digantung, nggak apa-apa. Dia bangkit, bro. Bangkit, dia hidup. Makanya sekarang ini siapapun saudara-saudara yang menantang datang kepada Yesus, Yesus bisa datang menjumpai saudara. Kenapa? Yesus hidup. Ya, sama seperti Yesus datang menjumpai Saulus siang bolong jam 2. Ya, waktu dia lagi gencar-gencarnya mau bunuh-bunuh orang Kristen, Yesus datang kepada dia. Yesus masih Yesus yang sama, tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bagi saudara yang mencari kebenaran, ya, yang sungguh-sungguh, ya, saya sudah banyak kesaksian, ya. Orang yang sholat sungguh-sungguh meminta petunjuk, Tuhan betul-betul tunjukkan dirimu, nyatakan jalan yang lurus. Malah Yesus yang datang kepadanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus itu dahsyat. Jadi saudara, ya, saudara sudah paham nih bagian ini, ya, yang sering dipelintir oleh pendeta-pendeta palsu di luar sana. Kristolog palsu di luar sana, ya. Jadi pengertian kehendak Bapa di surga, Yesus itulah kehendak Bapa di surga. Ya, jadi kalau saudara terima Yesus seutuhnya, pribadinya, karyanya, dan ajarannya, itulah kehendak Bapa di surga. Saudara dimeteraikan masuk dalam kerajaan Allah. Ya, ini jadi artinya saudara, bukan orang agamawi yang masuk dalam kerajaan surga. Anda boleh beragama. Ya, agama Anda, biasanya orang agamawi merasa agamanya paling benar. Tapi kalau orang melakukan kehendak Bapa di surga, dia masuk dalam kerajaan surga. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, ya. Tuhan Yesus luar biasa. Dan dari seluruh pengajaran Yesus ini saudara, pasal 5 sampai pasal 7, Yesus tutup dengan kesimpulan 2 macam dasar. Ya, saya menyapa sesepuh saya nih, Yoyo Setiawan. Ini sesepuh saya yang luar biasa, ya. Yesus menyimpulkan khotbah di atas bukit, ya. Dari pasal 5 sampai pasal 7, Yesus menyimpulkan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya,
ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dan orang yang mendengar tapi tidak melakukannya, dia orang bodoh. Kenapa? Dia bangun rumah di atas pasir. Jadi ya saya kasih tema hari ini, orang bijaksana. Jadi Anda kalau mau jadi bijaksana, lakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Praktekkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita nggak usah bingung dengan ajaran A, B, C, D dan sebagainya. Cukup Alkitab aja, kita datang baca Alkitab tiap hari. Cari tahu apa sih apa yang Yesus ajarkan. Dan ingat saudara, Yesus hanya punya satu pengajaran. Injil Kerajaan Allah. Dan itu cukup saudara. Dan hukum-hukumnya ya. Jadi pasal 5 sampai pasal 7. Ini hukum-hukum Kerajaan Allah. Cara hidup warga Kerajaan Allah. Ya. Nah luar biasa ini. Ada kesaksian dari Ibu Mikeme ya. Ternyata ya. Waduh luar biasa. Terima kasih Ibu Mikeme ya telah meneguhkan apa yang saya sampaikan. Ya jadi orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan dengan hati tulus, mencari kebenaran saudara. Anda sholat, Anda bagaimanapun, Yesus yang datang kepada saudara. Coba Anda tantang Yesus. Ya saya sudah berapa kali dengar kesaksian orang-orang yang tantang Yesus. Yesus kalau engkau Allah, engkau Tuhan, nyatakan dirimu. Yesus datang benar-benaran. Ya, jadi Yesus itu hidup bukan mati saudara-saudara. Dahsyat. Terima kasih buat Ibu Mikeme ya yang sudah meneguhkan kesaksian. Nah saudara, orang yang bijaksana dengar firman-Nya Tuhan Yesus, dia lakukan, makin bijaksana saudara. Ya, jadi begini saudara ya. Ya, begini saudara. Yesus itu maha guru. Yesus itu maha guru, guru kehidupan, guru apapun. Saudara, jadi belajarlah dari ilmu-ilmunya Yesus untuk kehidupan saudara. Ya kemarin saya kasih contoh. Ya bersama Yesus itu hidup harian. Coba saudara praktekkan itu dalam hubungan suami istri. Ya hidup harian. Kasih tahu suami istri lagi minum kopi bareng. Lalu bilang kita punya keluarga hidup harian. Kalau ada begini masalah dan sebagainya. Pokoknya harian harus selesai hari itu. Ya saya percaya lambat laun kita akan terbiasa dengan hukum Kerajaan Allah. Ya saya sama suami istri kita praktek hidup harian ini sudah lama saudara. Dan ya, itu yang membuat kita keluarga kita terjaga utuh saudara. Ya memang ada pertikaian, ada pergesekan, beda pendapat ya, itu wajar, itu manusiawi. Artinya otak kita bekerja ya. Jadi otak laki-laki dan perempuan kan beda saudara. Ya tapi karena kita hidup harian kita saling mengasihi, mengampuni. Jadi saudara ya, pasal 7 ini adalah penutup dari ajaran Yesus di atas bukit tentang hukum Kerajaan Allah, hukum warga Kerajaan Allah. Saudara-saudara. Dan kalau saudara mau menjadi bijaksana ya, semakin Anda praktek apa yang Yesus ajarkan, semakin Anda mengalami kuasa. Ya. Semakin Anda praktek apa yang Tuhan Yesus ajarkan, semakin Anda mengalami kuasa dalam Kerajaan Allah. Ya, habitat anak-anak Allah mengalami perkara supranatural itu normal. Haleluya. Itu hari-harinya kita. Biasa saudara, kita mengalami kuasa Tuhan. Ya, itu habitat kita. Dalam Kerajaan Allah, kesejahteraan warga adalah kemuliaan raja di atas segala raja. Saya percaya. Nah, saudara lihat ya di ayat 28 di sana dikatakan, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini atau ajaran-ajarannya, ya, takjublah orang banyak itu mendengarkan pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ya, ahli-ahli Taurat ngajar, khotbahnya hebat, bagus, tapi mereka tidak pernah menghidupinya, tidak pernah melakukannya. Tapi Yesus, dia mengajarkannya dan dia memberi teladan. Dia kasih model. Ya, Yesus itu mengajar by doing, saudara. Kasih teladan. Ya, makanya kita orang-orang Kristen pancarkan terang Tuhan yang ada pada kita. Amin. Saudara diberkati firman Tuhan hari ini. Ya, besok kita akan mengkaji Matius pasal 8 saudara. Mari maju dalam kegerakan
Daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Saudara, saya mendorong saudara baca Alkitab saudara di rumah, ya minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Dan kita ada kajian bersama dengan Pendeta Raymond Manti. Kalau saudara ada pertanyaan-pertanyaan tentang Alkitab, bertanya pada orang yang benar, ya jangan bertanya kepada orang yang salah, saudara ya. Bertanya kepada orang yang mengerti. Silakan saudara, kita akan berdiskusi di kegerakan DLKP kalau saudara ada pertanyaan-pertanyaan tentang Alkitab, saudara-saudara. Ya, puji Tuhan, mari kita kolaborasi beritakan Injil Kerajaan Allah, bagikan pemberitaan-pemberitaan ini. Saya percaya firman Tuhan pasti jadi berkat, ya. Bagikan di wall saudara, kepada teman-teman saudara atau di grup-grup saudara. Saya percaya firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dan dengan demikian Anda dan saya sudah beritakan Injil Kerajaan Allah bareng saudara. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat semua sahabat-sahabat yang sudah menabur bintang. Dan juga kita ya, mari kita yang sama-sama ya jumpa lagi besok jam 8 pagi bersama-sama di channel ya, di akun Pendeta Raymond Mantik. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami sudah bertekun dalam pengajaran firman Tuhan pagi hari ini. Engkau sudah membukakan kebenaran surgawi bagi kami. Tuhan tolong kami di akhir zaman ini, banyak penyesatan terjadi di sana sini. Tuhan tolong kami agar kami tetap berpegang pada kebenaran Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus. Firman Tuhan kami percaya mengubahkan kehidupan kami. Roh Kudus menuntun kami pada kebenaran dan mengingatkan kami pada ajaran Tuhan Yesus. Terpujilah nama Yesus Tuhan. Kami mau bersepakat kalau ada anak-anak Tuhan yang sakit saat ini, kita satu hati, kita berdoa, kita percaya apa yang Tuhan Yesus janjikan. Apabila ada 2 orang murid Tuhan bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa surgawi, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak Tuhan atau ada setiap orang yang menyaksikan pemberitaan ini dan dia sedang bergumul dengan sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya, kami percaya Yesus Kristus tidak berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kami percaya Yesus Kristus dokter di atas segala dokter, penyembuh yang ajaib, penyembuh yang heran. Kami berdoa buat setiap orang yang sakit saat ini. Sembuh, sembuh, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus. Kalau ada orang-orang yang mengalami belenggu kegelapan, kuasa-kuasa setan, orang-orang yang terbelenggu dalam dosa, kami berdoa kelepasan, kelegaan daripada Tuhan terjadi. Kasih, sukacita, damai, sejahtera yang daripada Tuhan tercurah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Saudara, mari kita sambut hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, ya, karena firman Tuhan sudah menguatkan kita. Jumpa lagi besok dalam kegerakan DLKP. Saya ingatkan saudara, baca Alkitab saudara di rumah saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Semangat, semangat, semangat.